Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan membahas materi asam basa part 4, yaitu tentang indikator larutan asam dan basa. Apa itu indikator asam basa? Kalau kita lihat dari definisinya indikator adalah tanda, pedoman atau petunjuk, tolak ukur. Berarti indikator asam basa merupakan suatu tanda atau petunjuk bahwa zat atau larutan tersebut digolongkan ke dalam asam atau basa. Kita lihat dari definisi yang lain. Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Indikator asam basa akan memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan larutan asam atau basa. Nah, tadi ada kata-kata senyawa yang ditambahkan. Kira-kira senyawa apa yang ditambahkan? Senyawa ini berupa asam lemah organik atau basa lemah organik. Kenapa ya kedua tersebut mampu membuat suatu larutan berubah warna? Mari kita tinjau dari reaksi ionisasinya. Nah, di sini bagian sebelah kiri itu adalah reaksi ionisasi untuk indikator dari asam lemah organik, sedangkan di bagian kanan itu adalah reaksi ionisasi untuk indikator dari basa lemah organik. Kita bahas dulu yang indikator asam lemah organik. Coba perhatikan tulisan warna ungu. Ya, jadi itu adalah asam lemah organik terionisasi sebagian menghasilkan H+ dan anionnya. Di situ asam lemah organik mengandung warna 1, untuk H+-nya tidak berwarna dan anionnya mengandung warna 2. Setelah ditambahkan dengan asam, coba perhatikan kalian tulisan yang berwarna hijau. Nah, asam itu kan dia mengandung H+. Ya, jadi otomatis untuk jumlah H+-nya itu akan bertambah. Kita flashback sebentar materi tentang kesetimbangan. Bahwasanya jika suatu zat itu ditambahkan, maka zat tersebut akan bergeser dari zat yang ditambahkan tersebut. Sebaliknya, jika jumlah zat tersebut berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang berkurang. Nah, jadi di sini karena jumlah H+-nya bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sehingga warna yang muncul adalah warna 1, yaitu warna yang berasal dari asam lemah organik tadi. Nah, bagaimana jika ditambahkan dengan basa? Perhatikan tulisan reaksi kimia yang berwarna hijau. Kita ketahui bahwa basa mengandung OH-. Ya. Jadi nantinya OH- ini dia akan berikatan dengan H+ membentuk H2O. Otomatis jumlah H+-nya akan berkurang sehingga kesetimbangan bergeser ke arah yang berkurang tadi, berarti ke kanan. Sehingga warna yang muncul adalah warna 2. Kemudian untuk reaksi ionisasi indikator dari basa lemah organik. Di sini basa lemah organik mengandung warna 1, terionisasi sebagian,
membentuk kation yang mengandung warna 2 dan ion hidroksida yang tidak berwarna. Nah, di sini setelah ditambahkan dengan asam, ya, asam berarti mengandung H+. Perhatikan reaksi kimia yang berwarna hijau. Karena ditambahkan H+ tadi, maka H+ akan berikatan dengan OH-, sehingga jumlah dari OH- berkurang, menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah dirinya, yaitu ke kanan. Sehingga warna yang muncul adalah warna 2. Ya, karena di kanan panah itu kan yang warnanya itu warna 2 ya. Yang ada warnanya itu warna 2. Kemudian bagaimana jika dia ditambahkan dengan basa? Perhatikan tulisan reaksi kimia yang berwarna hijau. Basa mengandung OH-, sehingga jumlah OH-nya bertambah, menyebabkan kesetimbangan bergeser dari arah dirinya, berarti bergeser ke kiri, sehingga warna yang muncul adalah warna 1. Nah, begitulah penjelasan tentang reaksi ionisasi dari indikator asam lemah dan basa lemah. Nah, berikut adalah beberapa indikator. Itu ada 2. Yang pertama yaitu indikator alami. Indikator alami ini berasal dari ekstrak tumbuhan atau tanaman, yang mana tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang. Contohnya kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bougainville, pacar air, dan kunyit. Dapat atau tidaknya suatu tanaman dijadikan sebagai indikator alami adalah terjadinya perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan pada larutan asam atau basa. Jadi jika indikator ini tidak menyebabkan perubahan warna, maka indikator tersebut tidak dapat digunakan. Kemudian yang kedua yaitu indikator sintesis laboratorium atau indikator buatan, itu ada 4. Yang pertama yaitu kertas lakmus, kedua indikator universal, ketiga larutan indikator, dan yang terakhir adalah pH meter. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu indikator alami. Untuk contohnya ada dalam tabel, itu ada 7 contoh indikator alami. Yang pertama yaitu ekstrak kol ungu. Jadi ekstrak kol ungu ini jika dimasukkan ke dalam air jeruk nipis bersifat apa? Asam ya, asam. Maka dia akan berubah warna menjadi merah muda. Jika kol ungu ini ditambahkan ke dalam air sabun bersifat basa ya, maka perubahan warna akan berubah menjadi biru muda. Kemudian, jika kol ungu ini ditambahkan ke air garam, maka akan berubah warna menjadi biru tua. Dan yang terakhir, jika kol ungu ini ditambahkan ke dalam air kapur, maka akan mengalami perubahan warna menjadi hijau muda. Nah, untuk seterusnya bisa Anda baca pada slide. Kemudian kita lanjut ke indikator sintesis laboratorium. Yang pertama itu kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini adalah yang sering digunakan untuk praktikum sekolah menengah atas. Kita ketahui bahwa kertas lakmus ini ada 2 jenisnya.
yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Berikut adalah perubahan warna kertas lakmus ketika bereaksi dengan larutan asam atau basa. Yang pertama, untuk lakmus merah, jika dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan tetap warnanya merah. Namun jika dimasukkan ke dalam larutan basah, dia akan berubah warna dari merah menjadi biru. Dan yang terakhir, jika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan netral, dia akan tetap warnanya merah. Kemudian kita beranjak ke kolom yang paling kanan, yaitu lakmus biru. Lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah warna jadi biru menjadi merah. Dan jika dimasukkan ke dalam larutan basah, warnanya akan tetap, yaitu biru. Dan jika dimasukkan ke dalam larutan netral, juga sama, tetap biru. Nah, jadi di sini kuncinya bahwa jika lakmus tersebut dimasukkan ke dalam asam, dia warnanya merah. Tapi kalau ke basah, dia warnanya akan biru. Dan untuk larutan netral ini dia tidak akan mengalami perubahan warna, karena di situ dia tidak mengandung asam ataupun basa. Nah, untuk prinsip perubahan kertas lakmus ini kalian harus paham dan hafal ya. Kemudian kita lanjut ke indikator universal. Nah, indikator universal ini merupakan indikator yang memiliki tingkat kepercayaan baik. Indikator ini memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Nah, jadi kalau untuk indikator kertas lakmus tadi, dia hanya untuk mengelompokkan, oh ini larutan asam, oh ini larutan basa. Tapi kalau menggunakan indikator universal ini, kita tahu lebih spesifiknya lagi berapa nilai dari pH itu. Kalau misalnya dia asam, berapa nilainya? Apakah pH-nya 1 ataukah pH-nya 2? Nah, kalau misalnya dia termasuk ke dalam larutan basa, berapa pH-nya? Apakah 8? Apakah 9? Jadi nilainya itu lebih spesifik. Kita lanjut ke larutan indikator. Berikut ini adalah beberapa indikator pH yang sering digunakan dalam laboratorium. Indikator-indikator tersebut menunjukkan adanya perubahan warna rentang nilai pH tertentu. Nah, di sini ada 13 larutan indikator. Namun yang sering muncul di soal itu biasanya metil jingga, metil merah, metil kuning, phenolphthalein atau biasa disingkat dengan PP, kemudian bromthymol biru, bromkresol biru. Nah, itulah yang sering muncul di soal. Coba kita ambil contohnya untuk indikator bromthymol biru. Ya, pada baris kedua dia memiliki trayek pH 6 sampai 7,6 dengan warna 1 yaitu kuning dan warna 2 yaitu biru. Sehingga warnanya itu antara kuning sampai ke biru. Kemudian kita lanjut ke indikator yang terakhir yaitu pH meter. pH meter merupakan alat pengukur pH dengan cepat dan akurat. Alat ini dilengkapi elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur nilai pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital alat tersebut. Nah, jadi ini merupakan indikator yang paling akurat di antara indikator-indikator sebelumnya dan paling cepat
untuk didapatkan hasil atau datanya. Di sini bisa Anda lihat pada gambar, di situ tertera angka 7,39 ya. Jadi dia juga lebih teliti karena dia pakai koma. Nah, itulah materi tentang indikator asam dan basa. Kita lanjut ke latihan. Soal nomor 1. Indikator lakmus merah jika dicelupkan pada larutan basa akan berubah menjadi, ingat, lakmus merah masuk ke basa ya, maka akan berubah menjadi biru. Ingat, basa itu merubah lakmus menjadi biru. Jadi jawabannya adalah B. Yang kedua, zat di bawah ini yang dapat memerahkan kertas lakmus ya. Jadi kalau dia memerahkan, ingat merah berarti asam. Nah, kita bahas satu persatu untuk senyawanya. Yang pertama itu NaOH, mengandung OH- berarti dia basa. CaOH 2 kali juga mengandung OH-, berarti dia basa. CH3COOH atau asam asetat itu merupakan asam lemah. CONH2 2 kali itu merupakan larutan non-elektrolit, begitu juga dengan C2H5OH adalah larutan non-elektrolit. Jadi kalau dia dapat memerahkan kertas lakmus, jawabannya adalah senyawa asam, yaitu C. Soal nomor 3, diketahui trayek perubahan warna dari beberapa indikator. Nah, di sini ada 4 indikator. Yang pertama yaitu MO atau methyl orange, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4, sehingga dia mengalami perubahan warna rentan merah hingga kuning. Untuk metil merah, trayek pH-nya 4,4 sampai 6,2, dengan perubahan warna dari merah sampai ke kuning. Sama ya dengan methyl orange tadi. Kemudian bromtimol biru, trayek pH 6 sampai ke 7,6 dengan perubahan warnanya dari kuning sampai biru. Dan yang terakhir itu phenolphthalein dengan trayek pH 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna dari tidak berwarna sampai ke merah. Pertanyaannya, untuk menentukan pH suatu larutan dilakukan suatu percobaan sebagai berikut. Larutan X ditetesi dengan metil merah berwarna jingga. Jingga berarti di tengah-tengah antara 4,4 sampai 6,2 pH-nya. Dengan bromtimol biru berwarna kuning, berarti dia pH-nya 6. Kemudian dengan metil orange berwarna kuning juga, berarti pH-nya kuning. pH-nya 4,4, maaf. Dan yang terakhir dengan PP itu tidak berwarna, berarti pH-nya 8,3. Maka pH larutan tersebut diperkirakan sebesar. Nah, cara mencarinya itu kita cari, ini kan kita akan mencari rentan pH dari percobaan tersebut. Caranya kita cari pH terkecil dan pH terbesar. Di sini pH terkecil tadi terdapat pada metil orange warna kuning tadi ya, 4,4. Jadi 4,4 itu adalah pH paling kecilnya, batasnya. Kemudian batasnya yang batas atasnya itu adalah phenolphthalein dengan tak berwarna, berarti pH 8,3. Kita cari jawaban yang paling mendekati. Karena paling kecil itu 4,4 pH-nya, jadi 3,1 untuk option A itu tidak tepat ya. Sedangkan untuk C, D, E itu juga tidak tepat karena pH-nya terlalu besar, 6, sedangkan dia 4,4. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah B, yaitu pH lebih dari 6, lebih dari 4,4 dan kurang dari 6.
Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan warna suatu indikator universal di bawah ini. pH 4 warnanya merah, pH 5 jingga 6 kuning, 7 hijau, 8 biru, 9 nila, dan 10 ungu. Warna indikator akan menjadi jingga bila dimasukkan ke dalam jingga, berarti dia pH 5. Kalau pH 5 itu adalah asam ya, diam asam. 1-7 itu asam, 7-14 itu basa. Nah, setelah kita tahu dia asam atau basa, kita tentukan lagi dia termasuk asam kuat atau asam lemah. Nah, kita ingat lagi, untuk asam kuat itu pH-nya 1 ya. Jadi semakin kecil pH-nya itu akan semakin kuat keasamannya. Jadi kalau 5 itu dia lebih mendekati ke 7 ya, sehingga dia dikatakan sebagai asam lemah. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal terakhir, beberapa larutan diuji dengan kertas lakmus didapat hasil sebagai berikut. Larutan 1, dimasukkan lakmus merah berubah menjadi merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Larutan 2, lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Berarti ini larutannya adalah basa. Yang pertama tadi asam, yang kedua basa, yang ketiga lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah jadi merah, berarti larutan asam. Yang keempat, larutan merah jadi biru. Maaf, lakmus merah berubah menjadi biru, kemudian lakmus biru tetap biru, berarti dia larutan basa. Dan yang terakhir, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, berarti dia larutan netral. Berdasarkan data di atas, larutan yang bersifat asam adalah, jadi kalau dia bersifat asam, lakmus merah dia tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Ingat, asam itu merah. Berarti jawaban yang benar adalah larutan 1 dan 3. B. Oke, sekian pembelajaran tentang indikator asam dan basa. Dan dengan berakhirnya materi indikator asam basa ini juga menandakan berakhirnya materi tentang asam dan basa ya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang hidrolisis akan dijelaskan selanjutnya di video selanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.